Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan sosial. Bab yang akan kita pelajari yaitu bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pemanfaatannya. Adapun materi akan dibahas ya, table of content. Yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi. Yang kedua, ketergantungan antar ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan ketergantungan antar ruang sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Untuk yang pertama, ketergantungan antar ruang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini yang akan kita bahas yaitu ketergantungan antar ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi adapun quotes pada hari ini ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya betapa pentingnya kita harus belajar dan harus menuntut ilmu. Karena ketika kita tidak mau merasakan pahitnya belajar, kita pun harus puas dengan kebodohan yang akan kita terima. Nah, kita berlanjut ke materi. Nah, tentang ekonomi kreatif. Ada yang tahu apa sih ekonomi kreatif itu, anak-anak? Oke, gitu. Itu perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada seorang ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang sedang menganyam. Nah, kemudian sampingnya demikian, di sini ada juga ibu lagi sedang menjahit. Nah, dari sini kita perhatikan dari gambar yang pertama, seorang ibu-ibu rumah tangga yang sedang membuat anyaman, ya. Anyaman menjadi sebuah tas, menjadi sebuah bentuk yang lainnya. Yang kemudian nanti setelah sudah jadi, barang tersebut pun bisa dijual. Demikian gambar selanjutnya yang setelahnya sampingnya, ibu-ibu yang sedang menjahit ya kan, menjahit dari kain, kemudian dibentuk menjadi sebuah tas dan sebagainya, kemudian dijual. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa inilah disebut dengan ekonomi kreatif. Jadi kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada yang bisa kita jadikan ya kan sebagai usaha. Jadi kesimpulannya, ekonomi kreatif itu atau industri kreatif ialah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu. Nah, itulah arti dari ekonomi kreatif ya. Jadi suatu pemanfaatan kreativitas serta yang ya dengan cara menghasilkan daya kreasinya. Berarti dari kita sendiri yang menciptakan tersebut. Kita yang berbuat, kita yang mengolah, dan kita yang menciptakannya, itulah jadi ekonomi kreatif. Oke, selanjutnya, nah dalam ekonomi kreatif ada departemen perdagangannya apa saja? Seperti ada periklanan ya di sini ya. Nah, kemudian arsitek, ya kan, fashion, kemudian kerajinan tangan. Nah, inilah contoh salah satu dari departemen perdagangannya ini, dari periklanan seperti startup. Ya kan, kita membuat sebuah hasil karya kita, kemudian kita upload di sosmed, kita iklankan sehingga orang dapat melihatnya. Kemudian arsitek ya kan, membuat sebuah reka bangunannya ya kan, tata letak bangunannya, itu dia. Fashion halnya demikian, desainer membuat baju, menjahit, kemudian diposting fashion. Kerajinan tangan pun seperti halnya demikian. Nah, inilah semua termasuk dari ekonomi kreatif ya. Jadi ekonomi kreatif tersebut itu bermacam-macam. Ada periklanan, ada arsitektur, ada fashion, dan kerajinan tangan dan sebagainya. Inilah salah satu contoh departemen perdagangan dalam ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya ada faktor pengembangan industri kreatif. Apa saja faktornya itu? Nah, yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklan bisnis yang positif. Kemudian berbasis pada sumber daya yang terbarukan, membangun citra dan identitas bangsa, memberikan dampak sosial yang positif. Nah, inilah faktor pengembangan industri kreatif ya. Ada 5: memberikan kontribusi,
menciptakan iklan yang berbisnis, berbasis pada sumber daya, membangun citra dan identitas, memberikan dampak sosial yang positif. Ya. Nah, mungkin cukup sampai sekian materi pada hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya, ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.